Kalau di part 1 kemarin kita ngebahas bagaimana cara bikin garlic baguette atau bruschetta garlic gitu ya. Nah, yang sekarang ini saya mau share ketika saya mempersiapkan dessertnya, yaitu Japanese cheesecake. Karena ini mesti dibuat lebih dulu, karena mesti disimpan dulu ya supaya dingin ketika disajikan. Langsung kita mulai ya. Untuk bahan dan resepnya nanti saya akan tuliskan di description box. Tahap pertama yang penting adalah kita mencairkan dulu dengan cara ditim, yaitu cream cheese, whipped cream, dan juga butter. Kalau sudah, dinginkan dulu. Terus jangan lupa untuk proses membuat cheesecake ini mesti kita prepare semua bahan dulu ya. Jadi ada kuning telur dipisahin, putih telur, usahakan putih telurnya juga tidak ada kecampuran sedikit kuning ya, usahakan benar-benar bersih gitulah istilahnya ya. Terus juga ada gula pasir gitu ya. Nah, ini tahap pertama. Kalau saya itu saya kocok dulu putih telurnya. Kenapa? Karena gini, kalau saya misalnya ngocok kuning telur dulu, berarti saya butuh waktu nanti untuk nyuci mixernya ini gitu ya. Tapi kalau pakai putih telur, menurut saya sih nggak perlu dicuci, bisa langsung ke kuning telurnya. Nah, usahakan pengocokannya sampai dengan soft peak ya. Kalau kayak gini masih belum, tambah extend waktu sedikit lagi sampai nanti dia lebih kokoh seperti ini. Lanjut kita bisa langsung ke proses pengocokan yang kuning telur. Di kuning telur ini kelihatan nggak? Saya tambahkan parutan kulit lemon. Jadi dibersihkan dulu baru diparut pelan-pelan aja, nggak usah sampai bagian yang pahit gitu ya. Untuk memberikan aroma yang lebih enak nantinya di cheesecake-nya kayak gitu. Nah, kalau sudah campuran tadi kita sudah tim, kan udah agak dingin. Nah, itu dimasukin atau kita satukan dengan yang kuning telur ini. Terus kocok lagi. Ini kalau mau halus bisa disaring, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan bahan berikutnya, yaitu terigu dan maizena yang dicampur, terus kita ayak masuk ke dalam campuran kuning telur ini gitu ya. Kalau udah kayak gini nanti tinggal proses aduk balik dari yang adonan berbasis kuning telur sama yang putih telur yang pertama kita sudah buat gitu ya. Karena ini posisinya kan lebih kental nih yang kuning telur gitu kan. Jadi supaya sama yang putihnya tuh nanti bisa balance, bisa lebih homogen. Jadi kayak berat jenisnya tuh bisa lebih kurang lebih sama lah. Kalau enggak kan nanti bisa bantet gitu ya. Nah, ini kayak gini diaduk balik beberapa kali. Caranya dengan cara mindahin mungkin 1/3 ke loyang yang kuning telur, terus nanti 2/3 masuk ke loyang satunya, dan terakhir digabung. Nanti kelihatan atau bisa kerasa gitu, teksturnya tuh kayak udah lebih ringan gitu ya. Kebayang ya, kalau cuma kuning telur kan padet nih, ketambahan tepung, ketambahan butter segala macam. Tapi kalau sudah dengan putih telurnya, itu bisa kerasa lebih ringan kayak gitu. Nah, kalau kayak gini udah siap untuk masuk ke loyang gitu ya. Jangan lupa juga untuk memanaskan dulu ovennya. Saya pakai suhu sekitar 160-170 derajat gitu ya. Nah, ini biar praktis saya pakai loyang aluminium foil kayak gini, karena posisinya kan nanti settingannya dibuat kayak cheesecake yang bukan yang slice gitu. Jadi lebih mudah pakai yang aluminium foil seperti ini. Dan tidak lupa juga kalau untuk cheesecake itu prosesnya adalah pakai metode Au Ben Marie ya. Jadi mesti dikasih loyangnya tuh, istilahnya harus pakai loyang yang nggak bocor gitu ya. Ini kan masuk di sini, terus kita setting. Saya pakai waktu kurang lebih 50 menit. Oke. Nah, ini yang sudah matang. Ini tadi agak ketinggian dikit suhunya gitu ya. Pas kita lupa, tahu-tahu udah 50 menit aja gitu. Nah, ini proses selanjutnya. Jadi untuk cheesecake-nya saya set dengan cream cheese frosting. Nanti jangan khawatir, untuk resep saya akan tuliskan semua, jadi biar teman-teman gampang untuk kalau misalkan cocok dengan resep ini bisa diduplikasi aja kayak gitu ya. Nah, cream cheese frosting itu lebih menguntungkan dibanding hanya pakai whipped cream gitu ya. Kalau whipped cream tuh cenderung kena suhu yang agak hangat dikit, panas sedikit tuh udah langsung cair. Tapi kalau dengan adanya cream cheese-nya tuh dia bisa kayak nahan gitu ya. Tapi lebih enak sih jelas gitu ya. Lebih lembut, lumer gimana lah kayak gitu. Nah, ini caranya. Tadi yang udah matang cheesecake-nya tuh saya sendokin gitu ya. Jadi portioningnya dengan cara disendokin, terus
Tadi tahap pertama sudah pakai cream cheese frosting kan, terus ada cheesecake-nya, habis itu kita kasih selai strawberry aja. Boleh juga kalau mau pakai blueberry, pokoknya diusahakan yang rasanya tuh ada asam-asamnya kayak gitu. Sebenarnya kalau mau lebih enak itu pakai namanya strawberry kompot, cuma saya nggak sempet yang mau bikin gitu, kayak bener-bener udah dikejar-kejar waktu gitu ya. Jadi akhirnya pakai selai strawberry aja kayak gitu. Nah terus kita tambahin lagi yang cream cheese frostingnya, jadi supaya istilahnya tuh kayak nanti tuh ketika orang makan gitu ya, disajiin terus dimakan tuh mereka kayak ngerasa setiap sendok itu ada sesuatu yang mereka tunggu gitu. Bayangan saya sebagai yang bikin tuh kayak gitu ya. Terus kita kasih apa lagi? Nah ini dia, dikasih buah-buahan. Ini saya pakai jeruk apa namanya, mandarin orange tuh ya. Pokoknya ditaruh aja, yang penting jeruknya tuh dari kaleng kan ditiriskan ya, terus dikasih tisu sedikit lah biar nggak terlalu basah. Terus udah taruh di cup-cup yang kita udah isi dengan cheesecake tadi. Terus habis jeruk kita kasih tambahan lagi irisan strawberry biar rasanya tuh kayak kompleksitasnya tuh menarik gitu. Jadi ada creamy, terus ada rasa dari kejunya, keju yang dari cream cheese-nya gitu ya. Terus masih ada rasa buah-buahan yang seger gitu kan. Jadi kayak bener-bener kayak membuat orang tuh ini tuh kayak enak banget gitu. Gitu ya. Jadi ini terus dikasih apa namanya, ditaruh aja 1 atau 2 slice strawberry sampai habis, sampai rata gitu ya. Kalau masalah mau naruh di sebelah mana terserah teman-teman. Jadi mau di sebelah pojok, di sebelah sini, pokoknya dibayangnya tuh ketika nanti orang nyendokin tuh dia akan dapet yang kompleks kayak gitu. Terus saya tambahin juga dengan apa namanya nih, kismis gitu ya. Sama kismisnya juga direndam dulu dengan air panas sebentar terus ditiriskan. Ini juga untuk ngasih, kismis itu kan taste-nya manis asem gitu ya, nggak yang asem banget ya, tapi enak. Jadi ketika orang menikmati cheesecake ini tuh kayak dihibur gitu, step by step tuh kayak ada aja gitu kejutannya gitu ya. Terus terakhir saya biasanya akan tambahkan apa namanya, almond slice yang udah dipanggang sebentar gitu ya. Itu untuk memberi, namanya juga dessert ya, kita kasih ke kacangan tuh kayaknya pas banget lah kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman punya ide lain, boleh mau kasih pistachio atau apa yang lagi ngetren ya, yang lagi hype. Tapi dengan apa namanya, dengan almond slice aja udah cukup dan itu kelihatan mewah gitu guys. Gimana, udah pernah bikin kayak gini belum? Kalau udah, cerita-cerita sharing-sharing di komentar ya. Nah ini terus aja kita tambahkan di atasnya. Ini sambil sambil diremek juga boleh, enggak juga boleh, mau utuh-utuh juga boleh, pokoknya tergantung selera gitu ya. Kalau sudah tinggal kita tutup aja dan siap untuk dimasukkan ke pendingin. Kalau dilihat ada bagian yang masih agak lowong, nah kita bisa tambahkan cream cheese frostingnya tadi gitu ya. Pokoknya harus royal sama pelanggan gitu ya. Nah ini dia yang sudah jadi. Menggoda ya, menggoda banget. Sebaiknya sih didinginkan dulu, mungkin 1-2 jam sebelum disajikan. Tapi kalau untuk cheesecake itu cukup di kulkas aja. Kalau tiramisu sebaiknya memang ada di freezer gitu ya, kalau saya. Kira-kira itu teman-teman, ini part 2 ya. Nanti kita di part 3 mulai menyiapkan untuk makanan-makanan atau lauk-lauknya gitu ya. Pokoknya stay tune terus, selalu dukung dan support saya. Oh iya, yang bikin happy lagi ada yang ini nih. Ada juga yang kemarin ikut nebeng pesen terus dia bilang cheesecake-nya tuh enak banget gitu. Jadi happy deh. Terima kasih dan sampai ketemu di part 3.